Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya sahib hadzal kitab. Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Syekh Ali bin Syekh Ahmad Syahib wa fadajil alim. Radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usulil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ya yang terhormat Sahibul Maqam Pak Sahibul Fadilah Pak Haji Atek beserta keluarga yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Cikarang Utara beserta jajarannya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid wal asatidat, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Hanca kita di kitab Miftahus Sudur jilid 1 halaman 15.
baris kelima dari bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinut taqwa qulubul arifin. Bahwa kata Nabi, bagi setiap segala sesuatu itu ada tempat, ada wadah atau ada sumbernya. Wa ma'dinut taqwa, sumber takwa, tempatnya ketakwaan itu adalah qulubul arifin, hatinya orang-orang ahli ma'rifat. Semua ada sumbernya, sumbernya adalah hatinya orang ahli ma'rifat. Allah bersabda, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah tidak memiliki rasa ketakutan, juga tidak memiliki rasa kesedihan. Tidak ada rasa takut dan sedih, kecuali hanya berkaitan dalam hal yang berkaitan langsung dengan Allah. Tidak ada rasa takut berarti tidak honcewang, teu sumoreang cek orang Sunda mah, teu hariwang, tidak khawatir tentang masa depan. Karena ketakutan itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Kalau sedih adalah sebuah ekspresi terhadap sesuatu yang telah terjadi. Maka dengan demikian para wali Allah itu orangnya yang tegar, tidak terlena dengan masa lalu, tidak khawatir dengan masa depan. Karena semuanya qalbunya telah berserah diri kepada Allah. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Penjelasannya begitu dari ayat yang tadi kelanjutannya. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Maka ahli ma'rifat itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Percaya, orang-orang yang percaya, yakin, teguh terhadap segala hal yang gaib. Biar mudah, gaib dibagi tiga: semi gaib, gaib, dan maha gaib. Pak Adi GCC, ketua RD ada di sini kan? Nggak ada kan? Bentar lagi datang, itu semi gaib namanya. Semi gaib. Gak ada nih di belakang itu, gak kelihatan. Ini gaib, gak kelihatan. Setiap segala sesuatu yang gak kelihatan namanya gaib secara bahasa. Kalau di anak santri, kalau di absen bisa Kang Asep Japang hadir, kalau dianya ada. Kalau sedang tidak ada, yang hadir ngomong goib, artinya tidak ada, absen. Gaib itu tidak kelihatan. Ini hanya memudahkan saja istilah saya. Yang pertama semi gaib. Ia tidak kelihatan tapi mudah ditemukan, baik itu dengan membuka tirai atau kita berangkat menemui atau mereka yang akan datang. Ini semi gaib. Yang kedua gaib tanpa semi. Ini adalah sesuatu yang digaibkan oleh Allah. Surga, neraka, aras, kursi, loh mahfud, kolam, jin, malaikat, ruh kita. Kesananya alam barzah atau kubur, alam kiamat, mizan, jembatan siratal mustaqim, haud. Kalau dalam ilmu tauhid masuk kepada akidah as-sam'iyah namanya. Ini gaib tanpa semi. Semuanya orang-orang beriman meyakini itu. Orang-orang beriman yakin terhadap hal itu dalam akidahnya. Pada praktiknya dia merasa yakin ketika dia berjalan tidak sendirian. Ada 10 malaikat menemani, ada 1 jin yang menemani. Sudah disampaikan 10 malaikat, 1 di sini, 2 kanan kiri, 3, 4 mulut, 1, 5 ya 6. Kok jadi salah ya? 1 kanan, mata, hidung, telinga kanan, 2 kiri, 3, 4 bibir atas, bibir bawah, 5 mulut, 6, satu-satu semuanya. Kanan kiri rakib atid 2, jadi 8. 2 lagi toab mengelilingi kita. 10. 1 lagi jin 11.
Berdasarkan hadis Nabi, ma'ahada minkum ila muakaluna qarinu minal jinni wal malak, dalam hadis yang lainnya. Semuanya kalian ditemani oleh jin. Dalam redaksi yang lainnya ditemani oleh jin dan malaikat. Ayat Qur'annya surat Ar-Ra'd, yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia-manusia, menjaga atas perintah Allah. Mereka bergiliran siang malam. Nanti bertemu bergiliran siang malam itu karena ada dua sip siang dan sip malam. Bertemu di waktu asar dan waktu subuh. Ketika waktu asar, sip malam datang turun, sip siang siap naik setelah serah terima buku, berangkat ke atas. Nanti subuh yang kemarin datang lagi, yang malam menyerahkan buku, ini berangkat lagi ke atas. Begitu aja terus bergantian. Satu lagi jin, dan tidak jelas masing-masing jiwa, karena jin ini tidak ditetapkan. Orangnya beriman, belum tentu jinnya beriman. Tapi kalau kekuatan iman dan takwanya kuat, boleh jadi jin itu terpengaruh menjadi iman. Maka ketika kita berjalan, sebetulnya itu ada 12 orang. Kita lewat kepada tempat gelap, ada hantu, ente juring, muasieun. Kenapa? Aing 12-an sia sorangan gitu. Nah, jadi keteguhan akidah, kekuatan iman akan membentuk kepribadian diri penuh percaya diri dalam langkahnya. Dia tidak memiliki rasa takut. Ngapain juga aku takut, dia jin sendirian. Hantu itu kan jin. Dia sendirian, aku punya jin 1 orang, malaikat 10, belum lagi aku 12 orang. Begitu kan Sanid. Kalau kita berjalan, kenapa sampai takut? Ada 2 masalahnya. 1, kita sendirian. 2, kegelapan. Tapi meskipun gelap, kalau 12 orang, berani gak? Nah, ini sehari-hari kita 12, Pak. Ini harus ditancapkan akidah, ini harus diteguhkan bahwa kita tidak sendirian, kita 12 orang. Bagaimana cara meyakininya? Buktikan. Bila mana suatu waktu kita harus berjalan tengah malam sendirian, rasa takut muncul, yakinkan ada malaikat di sini. 10 jin 1, tambah lagi kita. Belum lagi nanti malaikat-malaikat khusus. Itu mah malaikat paket umum. Paket umum, muslim, kafir, mukmin, munafik, semuanya 10. Paket khusus mana? Ahli wirid, dari hijib ada malaikat. Pengamal surat Al-Muluk ada malaikat. Khusus nanti. Ahli zikir ada malaikat. Ahli zikir, khodamnya malaikat. Kalau kita suka terhadap perkhodaman, tong tanggung-tanggung, khodamnya harus malaikat, jangan ambil khodam jin. Tuh jin mah era naonan dibandingkan jeung malaikat. Itu kata Al-Qur'an, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Kata malaikat kepada yang istiqomah zikir, kami yang akan menjadi teman kamu, pembantu kamu, penolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi orang yang istiqomah dalam berzikir. Maka kalau kita ingin memiliki khodam malaikat, istiqomahkan dalam berzikir. Ternyata dikir torikohnya mantap, kuat. Akhirnya kita mengenal diri sendiri, sampailah pada taraf atau level 4 kelima pancar. Ada khusus 4 jadi malaikat. Ari-ari, kakawi, apalagi ada 4 tuh yang ketika kita lahir dikubur kan, yang 4. Nah, bagi ahli torikoh yang 4 yang dikubur, kakawi, kakawah, itu ari-ari, kemudian apa lagi? Bali, terus apa lagi? Kalau Bali mah nggak dikubur. Bali mah nggak dikubur kan? Enggak. Yang Bali? Enggak, itu teh ada 4, itu teh. Ada 4, ada namanya 4 macam itu teh. Itu. Kalau yang dipuput puser apa itu? Oh itu, jadi kebalik ya. Yang dikubur Bali. Nah, itu teh ada 4 macam di sananya. Yang 4 itu bagi ahlu toriko yang benar-benar istiqomah, nantinya ada hal tertentu yang 4 ini akan menjadi malaikat. 1 menjadi malaikat Arya, 2 menjadi malaikat Maria, 3 jadi malaikat Saria, Arya, Maria, Haruman. Jadi 4 malaikat.
yang satu warna hijau, yang satu warna putih, yang satu warna putih. Apa kemampuannya? Kekuatan malaikat ini mampu melunakkan besi. Malaikat yang satu lagi kemampuannya adalah memiliki kemampuan kasih sayang. Yang lainnya memiliki kemampuan dalam hal tindakan. Ini malaikat yang Allah ciptakan bagi seseorang yang mengenal dirinya. Karena aji papat kelima pancer itu adalah ajian untuk mengenal diri hakikatnya. Bukan kesaktian, Pak. Hanya ketika orang sudah mengenal diri, dia menjadi sakti gitu. Apa nih kekuatan saya? Oh, kekuatan saya angin. Nah, dia tahu nih kekuatannya di angin. Oh, yang ini, oh ternyata api. Dia punya kekuatan api. Karena sudah mengenal, dia tahu cara mengendalikan. Dia tahu cara mengolah dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud orang-orang sakti itu adalah orang-orang yang sudah mencapai taraf tinggi dalam mengenal pribadinya. Mereka selesai mengurus dirinya. Mereka selesai mengurus hawa nafsunya. Mereka selesai dalam mengatasi berbagai godaan hawa nafsunya. Jangankan di Islam, Pak, dalam kungfu Shaolin dan lain sebagainya, kalau si murid masih belum mampu menguasai dirinya, hawa nafsunya, tidak diberi ilmu Tai Chi. Tai Chi itu emosi itu harus benar-benar stabil. Kenapa? Karena kesatuan, kalau bahasa Pak Harto, cipta, rasa, dan karsa. Kalau bahasa kita, raga, nyawa, rasa, menyatu dengan penuh kelembutan. Kemudian tercapailah kelembutan tinggi. Kelembutan tertinggi adalah kekuatan. Lembut tetapi kuat, seperti ya latif, seperti air. Ini orang-orang yang mengenal dirinya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Maka keimanan terhadap yang gaib itu harus menjadikan pribadi yang benar-benar penuh percaya diri, tegar dalam menghadapi segala ujian. Kasih ujian, wah, tenang. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah yang Maha Gaib sudah punya rencana, akan menyiapkan hal terbaik untuk kita. Tegar. La khaufun, tidak ada kekhawatiran untuk masa depannya. Keluarga ada yang meninggal, memang Allah yang punyanya. Sekarang yang punyanya mengambil kembali. Apa hak saya? Lagi pula kalau benar-benar saya mengikuti beliau, para guru, orang tua yang sudah meninggal dalam kebaikan, insya Allah kelak di akhirat dikumpulkan kembali, dihibur oleh keimanan dan ketauhidannya. Nah, ini keimanan kepada yang gaib. Jin, wujud dalam kehidupannya jin ini bisa menjadi sundal bolong, bisa jadi kuntilanak, bisa jadi genderuwo, bisa jadi siluman dan lain sebagainya. Semuanya itu wujud mutlaknya, zatnya, substansinya adalah jin. Hanya macam-macam karena jin juga ada kelasnya, ada kelas biasa, kelas pertengahan, kelas elit. Itu. Maka dalam wujud kehidupannya di dunia ini sesuai dengan kebudayaan yang berlaku. Ya di Indonesia yang tadi nama-namanya. Kalau dalam Batu, penghuni Batu, kalau di Tasik misalkan Mah Jamrong, Mah Geblik dan lain sebagainya. Itu karena jinnya di area Sunda. Kalau di Arab Abdul Ghafur namanya begitu. Ya kalau di Eropa Jeki. Ya, jadi sama namanya ketika masuk kepada orang-orang sesuai dengan nama kebudayaan yang berlaku di sana. Kalau Anda mencari jurik jarian, mencari jurik cai, mencari kuntilanak, mencari sandekala atau kelong wewenya di hadis, ya nggak akan ditemukan. Itu bahasa Nusantara, itu bahasa Arab. Iya bahasa Nusantara, bahasanya Malaya. Gitu. Maka yang harus ditemukan itu substansinya apa? Nah, itulah substansinya adalah jin. Itu jurik kamar cai, substansinya apa? Jin. Namanya khubus khobais. Begitu. Kelong wewe waktu sore keluarnya. Itu sandekala bahasa Sundanya. Atau bahasa Nusantaranya. Di bahasa Rasul apa? Tanduk setan. Jadi ada, Pak. Nah ini harus diyakini. Jangan sampai tidak percaya diri. Hari ini banyak orang berkata, zaman modern gini masih percaya pada yang gaib. Nah gitu kan.
Ini paling enak Pak, menjawab perkataan seperti itu di abad modern. Bukan modern lagi sekarang kan, milenial. Balikan. Justru kita menjadi heran di zaman yang sangat modern ini masih ada orang yang tidak percaya dengan yang gaib. Itu. Kenapa? Lah saya komunikasi dengan jenderal di sana. Halo, nah, apakah ada suara? Oh, berangkat gitu ya ke sana atau tulisan ngabring A B C. Jenderal, apa kabar? Ada nggak tulisannya kelihatan? Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada tulisan, tiba-tiba ada suara. Apa itu nggak gaib? Dan mayoritas kita hari ini senantiasa komunikasi gaib tiap hari. Yaitu ambil jalan, hei, Gus di mana enak? Oh Gus nepi ka imah nya tungguan. Coba itu dia ngomong dengan siapa, Pak? Kan dengan orang yang tidak ada di depan mata. Kalau tidak ada di depan mata berarti gaib. Tiap hari kita ngobrol dengan yang gaib. Hari gini masih tidak percaya dengan yang gaib. Ya itu kan ilmiah. Ya ini juga ilmiah. Karena ilmiah tidaknya itu tergantung orang kemampuannya sampai atau tidak. Ini kan pakai sinyal. Apa itu sinyal? Gelombang. Gelombang itu mana? Substansinya gelombang apa? Karena banyak gelombang radio aktif, radiologi dan sebagainya. Sehingga ke radionya juga ada FM, ada AM. Ya. Substansinya apa? Hakikatnya apa? Angin, Pak. Di Quran sudah disampaikan oleh Allah. Tugas angin diantaranya membawa informasi untuk kamu. Sinyal, karang. Angin itu rihun. Kalau di kita ruh, rih dengan ruh hurufnya sama. Memiliki kesamaan substansi. Apa kesamaannya? Tidak terlihat tetapi terasa. Angin dan ruh seperti itu. Gaib juga kan angin. Betul? Ya. Karena anginnya gaib, maka dia mampu mengendalikan sesuatu yang gaib. Komunikasi gaib, video call gaib, gak kelihatan orang-orang lagi video call lewat potongan gak kelihatan. Tahu-tahu sudah ada di sini. Gaib, digaib, dikendalikan oleh angin. Unsur gaib di dalam diri kita juga angin, ruh. Maka sangat tidak rasional jika hari ini masih tidak percaya kepada yang gaib. Sudah banyak hari-hari kita dipenuhi dengan yang gaib. Nah, beriman yang terakhir tingkat puncak iman kepada yang maha gaib. Itulah Allah Subhanahu dianggap atau disebut maha gaib karena dia gaib dengan sendirinya. Kalau yang lain gaib karena digaibkan oleh Allah. Kalau ini maha gaib karena tidak ada yang menggaibkan kecuali gaib dengan sendirinya. Itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa pertama iman pada yang gaib, kedua wa yuqimuna sholat, melaksanakan syariat. Syariat yang hubungannya dengan Allah. Ya. Hubungannya dengan Allah. Karena iman itu di dalam qalb, tidak ada wujud nyata. Maka dibuktikan dengan tindakan konkret. Sholat syariatnya. Ini hubungan dengan Allahnya. Hubungan dengan manusianya dibuktikan wa mimma razaqnahum yunfikun, infak. Nah, orang bertakwa itu begitu. Tandanya berhubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah keimanan. Ya, hubungan syariatnya adalah sholat. Hubungan dengan makhluk adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ahli infak. Dibuktikan di sana. Ini orang-orang bertakwa. Nah, para wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka inilah disebut ahlul ma'rifah dan mereka inilah yang menjadi sumber atau wadahnya takwa. Qulubul arifin, tempatnya takwa atau sumber takwa. Dari sini memancar, Pak. Di sini memancar kepada Qabu, Jenal, Asep, Beni, begitu tak?
Ujang, bla 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 bla. Mereka menerima dari qulubul arifin yang lain. Menerima lagi dari yang lain, terus Rasul, terus Allah. Jadi kembali lagi kepada robitoh jaringan dipancarkan oleh Allah kepada Nur Muhammad, dari sini memancarkan kepada qulubu para sahabat yang manapun ke muridnya, yang menjadi ahlul marifat, ke muridnya yang menjadi ahlul marifat, memancar lagi. Di sini ada murid lagi yang biasa-biasanya, yang paling jeleknya ada. Itu. Oh, ini yang paling bawah 0,5% takwanya. Itu. Terhubung terus. Nah, sampai ke situ. Maka jaraknya siapa yang paling dekat dengan ini, dia lebih bercahaya. Seperti siapa yang lebih dekat dengan sumber cahaya, maka dia selamanya akan bercahaya. Qulubul arifin. Makanya kenapa banyak orang-orang yang tadinya STMJ, sholat terus maksiat jalan ya, banyak orang yang ahli mabuk, penipu, bohong dan lain sebagainya, tapi kemudian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berubah drastis. Satu-satunya penyebab yang paling cepat hanya dengan ini, Pak. Suhbah, bergaul dengan orang-orang ini. Sehingga dikatakan ma wasola man wasola illa bisuhbati man wasola. Tidak akan sampai wusul orang yang wusul kecuali bergaul dengan ahli wusul. Itu. Tidak akan sukses orang yang sukses kecuali bergaul dengan orang yang sukses. Ma fataha man fataha illa bisuhbati man fataha. Tidak akan terbuka qalbu seseorang kecuali dia bergaul dengan orang-orang yang telah terbuka qalbunya. Artinya mendekat. Ya, maka dikatakanlah oleh Nabi bahwa qulubul arif ini sumber takwa, tempat takwa. Syekh Hisam Kabani tahun 2005 ketika menemui pengeres Abah, tidak ada kata-kata di lisan, tetapi beliau mampu menyelami samudera rasa dan pikirannya. Beliau mengatakan, beliau inilah yang hari ini menjadi sumber atau cahaya ketakwaan, qulubul arifin. Carilah ini. Nah, kita sudah menemukan, entah kita menemukan langsung posisinya sebagai yang pertama, oh ternyata saya nggak pernah bertemu fisiknya secara langsung. Sebagai yang kedua, nggak apa-apa. Saya Usep, itu saya Ijang, nggak apa-apa. Yang penting di sini ada talqin dan taklim. Nah, maka untuk itulah kenapa harus diadakan robito. Tiada lain tujuannya supaya kolbu ini terkoneksi ke sini. Kalau sudah terkoneksi ke sini, dia sudah terkoneksi ke sana, otomatis nyala. Seperti kabel listrik dipasang paralel, bagaimanapun juga kita di mana posisinya, maka mendapatkan. Semakin jauh posisinya, kabelnya semakin kecil, maka cahayanya akan semakin kecil. Tapi meskipun jauh kabelnya, kabel besar, bahkan ada sutet ke sana, masih kuat. Maka tidak perlu ragu, meskipun kita sudah jauh dari Rasulullah, tapi kabelnya kabel sutet, Pak. Apa maksud kabel sutet? Guru-gurunya orang-orang pilihan di zamannya. Ya, tahu dari mana? Paling tidak kita tahu guru kita seperti itu dinilai oleh ulama dunia. Beliau adalah wali kutub di zaman ini. Maka tidak mungkin di sini lahir wali kutub kalau generasi di sininya bukan wali. Gitu saja sederhananya. Berarti ini kabelnya besar, Pak. Tegangannya tinggi, sutet. Nah, tinggal pintar-pintar kita cara mengambil cahaya itu. Ya, ma'dinut taqwa, tempat atau sumber ketakwaan. Selanjutnya sebuah hadis dari Muaz radhiyallahu anhu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah,
pasti dia masuk surga. Dihubungkan dengan kalimat ini, maka berarti la ilaha illallahnya yang diambil dari qulubul arifin. Yang dimaksud di situ adalah melalui talqin min ahli talqin. Talqin dari ahlu talqin. Ahlu talqin itu adalah al-mursyid, kata Tuan Syekh. Yang hari ini kemudian ada perpanjangan tangannya yang disebut dengan wakil talqin. Dalam thariqah yang lain disebut juga khalifah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga, menggunakan fi'il madi, mananya li tahqiq, yakin masuk surga. Surga hakiki maupun surga majazi. Surga majazi adalah tercapainya ketenangan jiwa di dalam hidup ini. Hakikinya nanti di sana. Nah, kemudian akhir kalam la ilaha illallah ini dilatih dalam zikirnya. La ilaha illallah. Satu tarikan nafas, Pak. Illallah. Jadi kalau dibunyikan begini, illallah. Nah, lepas napas. Itu akhir. Narik lagi lah, narik lagi napas dari hidung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu satu tarikan napas, Pak. Mungkin saja berat kalau sebelumnya kita belum disiplin masalah ini. Agak berat pasti. La ilaha illallah. Nah, lepaskan napas. Begitu narik lagi nafasnya. Jadi satu sekali mengucapkan itu satu tarikan nafas istilahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, khayalan kita, bayangan kita membayangkan kolbu latifah yang 7 diisi dengan kalimat itu. Jadi membentang dari sini la ilaha illallah. Ke situ aja fokusnya. Tujuannya untuk membentengi diri dari hawa nafsu dan iblis. Tina nafsu anu nyiliwuri, tidak setan anu nyaliara. Ke sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fokus ke sini, maka bayangan lain gak akan muncul. Bayangan hutang gak akan muncul, gitu. Ya, kekayaan harta dunia gak akan muncul karena bayangan ini tidak bisa membayangkan dua objek dalam satu waktu. Ketika terbayang berarti lupa terhadap ini. Fokusnya ke sana. Oh, ternyata lepas lagi ke sawah, tarik lagi ke sini. Lepas lagi ke mall, tarik lagi ke sini. Begitulah terus kita berzikir karena memang zikir itu adalah pertempuran yang terus-menerus antara kebaikan, antara jiwa yang baik dengan jiwa yang buruk. Lupa, ingatkan, lupa, ingatkan. Wazkur rabbaka iza nasita. Zikirlah, ingatlah kepada Tuhanmu manakala kamu lupa. Lupa, ingatkan, lupa, ingatkan. Nah, untuk menghidupkan kolbunya dengan zikir hofi itu dihidupkan dengan zikir jahar. Pangersa Abah ke ayahanda bilang supaya hidup zikir hofi, ajengan perbanyak zikir jaharnya. Perbanyaklah zikir jahar. Yang afdalunya adalah la ilaha illallah. Dalam kehidupan sehari-hari zikir jaharnya adalah kita berbicara dengan nilai-nilai kebaikan, menghindari pembicaraan yang tidak mendapatkan penilaian dari Allah atau dari syariat. Itu zikir jahar. Nongkrong di pinggir jalan atau di tempat pekerjaan, di tempat usaha, kita senantiasa menjaga lidah kita dari perkataan yang tidak baik. Ya, senantiasa menjaga, mengisi lidah dengan watawasobil haq, watawasobis sabr. Itu zikir jahar. Ibnu Athaillah yang berbicara seperti itu. Antum ngaji, maka ngaji itu adalah zikir jahar. Begitu. Kamu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, itu zikir jahar juga. Kamu melarang orang nahi mungkar, melarang orang untuk berbuat kemungkaran, itu zikir jahar juga. Mendidik orang, zikir jahar juga. Jika semuanya itu diikuti dengan zikir khafi. Kalau tidak diikuti, lalai hatinya, lupa hatinya, tidak sampai kepada
Allah. Maka jika diperhatikan sebetulnya hanya 2 garis, Pak. Satu garis kemanusiaan, hablum minal makhluk, garis kemakhlukan. 2 hablum minallah. Yang hablum minallah adalah tugas qalbu. Dohir kita beraktivitas seperti biasa, apa pekerjaan kita biasa kerjakan sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan itu. Tetapi qalbu tetap dengan Allah. Kalau kata Pak Jajan, itu mana ihsan. Fisik kita di dunia, qalbu kita bersama Allah. Kemanapun melangkah, qalbu tetap dengan zikir hobi. Sementara zahir melakukan tugas-tugas hidup dengan kaidah syariah. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya disampaikan oleh pengarang Abah sebuah hadis dengan isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Dalam redaksi yang lain ada menggunakan bi. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, ingatkan, bimbing. Mautakum masdar mim, tetapi memiliki pekerjaan seperti fiilnya. Oleh ulama dimaknai dengan fiil mudhari. Maka maknanya talkinkan kepada orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah, atau talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang akan mati di antara kalian. Pemahaman pendeknya, yang akan mati itu sakarat. Ya. Pemahaman jangka pendeknya, maka ditalkinkanlah kepada orang yang sakaratul maut. Itu di fikih Dianatul Talibin dibahas. Ketika sudah meninggal, dikubur, dalam hadis Abu Umamah di kitab I'anah juga dibahas, dilakukanlah talqin mayit. Benar itu juga, tetapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah mentalkinkan kalimah la ilaha kepada orang yang akan meninggal. Prinsipnya siapa yang tidak akan meninggal dalam hidup ini, Pak? Semuanya akan meninggal, ya. Berarti semua orang harus ditalkin. Ada lagi mana yang lain? Yang dimaksud mati di sana adalah kematian hati, jiwa, qalbu. Itu harus ditalkinkan. Kita bisa membuat personifikasi. Oh, ada makanan dari Tasikmalaya, Gulampo, Tasikmalaya Selatan kan. Ada Gulampo, 3 Gulampo. 1 dicicipi oleh jenah yang sedang sehat. Yang 1 lagi diberikan kepada orang yang sakarat. Yang 1 lagi diberikan kepada orang yang mati. Lalu kita tanya, bagaimana rasanya? Yang bisa menjawab siapa, Pak? Yang hidup. Yang hidup. Ini artinya bahwa kita harus benar-benar merasakan nikmatnya zikir sejak sehat, sejak waktu yang jauh dari kematian. Artinya hari ini. Kalau waktu menjelang sakaratul maut itu sangat sudah mendekat, sementara sebelumnya tidak pernah zikir, tipis kemungkinan kita akan mampu menyelesaikan kalimah la ilaha illallah. Ada apa yang terjadi? Ditalkina zikir, mengikuti la ilaha illallah illa nggak bisa menyelesaikan. Ternyata kata Nabi dalam riwayat para ulama, dikisahkan iblis membawa makanan beraneka ragam minuman. Dalam sakaratul maut kondisi haus lebih daripada hausnya ketika kita berpuasa di siang yang panas terik matahari di padang pasir yang jauh ke sana kemari. Kehausan dalam sakarat lebih dari itu. Iblis membawa aneka ragam minuman. Ila syaitan, kata iblis, aku kasih minuman kamu. Logikana karang mesti jalan. Waduh, salah aing nyebut ila syaitan.
Tidak boleh. Tapi yang nyebutan illallah berat. Jadi illa. Namun akhirnya karena haus yang menerjang pada jiwanya, pada dirinya gak kuat, menyerah. Illa syaiton, kolbunya membaca begitu, setan pun tertawa. Ari sia teu percaya, kapan cek Allah ge aing musuh nu paling nyata tukang tipu. Moal dibere aing, balik ke setan mah, caina teu dibikeun. Kenapa demikian? Karena semasa hidupnya kolbunya tunduk kepada hawa nafsu. Keur puasana tunduk kana hawa nafsu, godin. Makan siang hari. Ker dahirna tunduk kepada hawa nafsu, melupakan zikir, tunduk kepada hawa nafsu, melupakan syariah dan lain sebagainya. Maka ketika sakarat dia pun akhirnya tunduk kepada hawa nafsunya. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Karena kata Allah di akhir nanti, yaitu yaumul la yanfa'u malu wala banun. Suatu hari nanti, di mana di hari itu tidak akan memberikan manfaat harta benda atau anak-anak, tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang sudah terbiasa menggunakan fi'il madi ata. Ini artinya sudah terbiasa datang menghadap Allah dengan kolbu yang salim. Nah, yang dimaksud terbiasa datang kepada Allah dengan kolbu yang salim itu adalah orang yang berzikir dengan kolbu yang tenang. Ada perlu gak ada perlu pada Allah, zikir saja. Itu. Malas ataupun semangat, zikir tetap. Ngantuk ataupun tidak, zikir tetap. Bila pun terpaksa sangat ngantuk atau kesibukan, dikodok. Dia sudah terbiasa dalam hidupnya menghadap kepada Allah dengan kolbu yang salim, kolbu nu eling. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas maut Wah Haji Eden Rai, adik dari Wajengan Pupu di Pondok Pesantren Karangdan Galunggu, ba'da subuh datang ke rumah kakaknya. Aduh cuy, itu asariut. Nah aja Haji kapan kamari teh ka dokter? Mohon tapi ya dari aku mah hariut deui. Simpan besi teh. Atuh cenah euceun rek Haji Opik cenah. Nganter ke dokter yang mobil lah wios cek. Wah Eje keluar pas pintu, wah Haji, Allahu Akbar, mati pak. Haji deh maut ya teh maut cina gitu. Habis sholat subuh dari masjid kan wece aja cina terkuat itu cina. Allahu Akbar, ringan pak Haji, terbiasa dikir. 2004 kakaknya 2000 setahun kemarin wajangan acu pada Jumat dikumpulin para ajengan, kumpulin minta tawasul, so berdoa, dia bagi uang ke anak-anak itu, udah jelas ke para ajengan. Selesai berdoa dikir la ilaha illallah, les luar biasa ini. Aki Haji Adang, saya punya nenek dari bapak Mah Haji, punya kakak Aki Haji Adang. Dia talqin zikirnya dari Ayang Sepuh Bantar Payu. Ketika mau meninggal, dibimbinglah zikir la ilaha illallah oleh putranya. La ilaha illallah, sok awas la ilaha illallah. Marah Pak Haji, salah sih dikir teh lain kaos gitu cina. Marah. Ada bibi sana bici nelpon ke rumah, Akang wah Haji kieu diajak dikir kalah ngambek. Nah aku mau ngambek, salah sih lain gitu cara dikir teh. Oh nya anu keur sakarat geus ditalkin, anu ngabimbing acan ditalkin. Lain nunggu geus ditalkin tos ngamalkeun. Wakan dulu di amanatan oleh Yang Sepuh, ada ngelamun anjeun ke Mekah sing tamat zikir 100.000. Yang Sepuh mau tahun 53, beliau ke Mekah tahun 91, 90 atau 91.
Selesai haji, alhamdulillah bahkan lebih perbanyak zikir. Nah, berangkatlah pun bapak ke tempatnya. Oh, nyonya saya merek balik ayeuna. Sok wae. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Enggak mengikuti. Tah euy kawas kieu dikir mah cenah. Tak komentar heula. Kade, perhatikeun jang. Tah kawas kieu dikir teh. Komentar heula ieu. Sok jang deui cenah. Pun bapak teh. La ilaha illallah. Las. Luar biasa. Orang-orang, kita banyak menyaksikan orang-orang yang sedang menerima talqin zikir mengamalkan, luar biasa. Satu lagi, ada ini lebih menarik Pak ini. Namanya Mang Isur. Di Karangan Galung, murid dari Pun Hua Wajengan Pupu, wakil talqin, wafat tahun 2003. Mang Isur ini sehari-harinya tukang dagang mie ayam tangguh. Karena mungkin tidak seimbang antara penghasilan dengan kebutuhan, akhirnya dugu lupet nyawa cek orang Sunda. Ke masjid pun jarang, kecuali Jumat. Nah, sampailah pada satu saat di mana beliau sakit, repot. Ketika sakit tersebut, satu hari mendadak sehat. Berangkatlah ke pesantren, ke Punua. Wajengan pun waktu itu memang sedang sakit yang menjadi penyebab kewafatannya. Ayah Mang Isur kemarin sini. Saya Kulan, panggilan Kulan kalau di sana ke kiai itu kalau ngobrol berhadapan tuh panggilannya Kulan. Sudah sakit beberapa hari, sampai tadi malam saya nggak tidur, bukan mimpi. Ada orang uluk salam, membaca salam. Tinggi tubuhnya, bersih wajahnya, bercahaya, sorban di udang. Baca salam. Setelah saya jawab, saya tanya, siapa Anda? Malakal maut, nyebut tetek itu. Waduh, berarti saya sekarang mati. Iya betul. Tapi kamu ada syaratnya. Ada syarat? Apa syarat maksudnya? Ya, syarat harus dipenuhi dulu. Kalau sudah dipenuhi syarat, bagaimana nanti hasil dari pemenuhan syarat? Bagaimana maksudnya? Begini, besok kamu datangi, temui guru kamu, minta izin kamu mau pulang. Maksudnya minta izin kamu mau mati duluan gitu. Kalau gak diizinin, aku gak akan balik lagi besok. Kalau diizinkan, aing datang isukan. Lamun orang datang berarti diizinan gitu maksudnya mah gitu. Lamun itu diizinan saya pasti datang. Nah gitu tidituna. Itu jawabannya teh. Ya akhirnya pagi-pagi teh berangkat. Begitu Kulan, apa saya diizinkan pulang duluan katanya. Hari Punua teh pertama menjawab dengan kata-kata yang bernilai tinggi. Tapi akhirnya Mak Isu bertanya lagi, gimana Kulan diizinkan gak? Astagfirullahaladzim, saya salah ngomong. Jadi beliau karena melihat Mak Isu seperti itu, diposisikanlah Mak Isu sebagai seseorang yang memiliki ketauhidan tinggi. Jadi jawabannya menggunakan kata-kata tauhid. Astagfirullahaladzim, ini kan anak, nggak sampai ke sana. Mangga Mang Isur, akang ridho lillahi ta'ala, tipayun. Akang besok nyusul. Pulang Pak. Jadi ayah ibunya itu adalah ayah ibu angkat dari bapak saya ketika di pesantren. Jadi kita dekat. Ngobrol ke ibunya, "Ma, mohon maaf" dan sebagainya. Kemudian minta maaf, sekarang mau direpotkan lagi. Maksudnya apa aja? Ya Ma mau direpotkan sama saya untuk mengurus anak-anak. Emang kenapa? Saya mau pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Allah gitu. Saya suka mana kamu nih? Yakin semalam malakal maut datang, saya minta izin ke Kulan, barusan sudah
dan diizinkan. Berarti malaikat maut sekarang mau datang. Mata saya ngahulang. Dia terus wudu masuk kamar, Allahu Akbar, las Pak. Pun wajengan bertanya-tanya, ini apa anak amaliyahnya? Dohirnya gak kelihatan Pak. Ke masjid saya tahu hanya malam Jumat atau hari Jumat. Ditelusuri. Ternyata adab terhadap guru dan memiliki kesabaran yang tingkat tinggi. Ini Pak, luar biasa. Orang-orang yang sudah mendapatkan talqin zikir ringan Pak, menuju pada Allahnya. Nah, di lain sisi ada seorang orang tua setiap Jumat ngaras. Di kita kalau maksudnya bahasa Suriah sekarang ngaras. Satu rahmi ke bapak di rumah. Karena melihat kebiasaan dulu silaturahmi ke yang sepuh. Turahmi bawa makanan, bawa minuman dan sebagainya. Dia ngomong, nenek itu makna namanya. Yang mama tiap hari kesini itu datang hanya satu permintaan dari Ujang. Apa mak? Minta dibantu supaya gampang maut. Begitu. Bapak bingung, Pak Haji. Waduh, ini gimana? Dibawa ke Suriah ya udah tua renta. Akhirnya disampaikanlah ke pengarsa Abah. Kata pengarsa Abah, mangga ajengan ke talkinkeun pas sakaratna. Anu mana Abah? Dikirobina besok langsung ditalkinkeun. Etos kitu teh. Ternyata Pak, sakarat 3 hari 3 malam enggak mau. Sampai ada yang ingat anaknya, oh ini pingin diiringi sama Kang Ajengan katanya. Disusul, dijemput. Oh iya ayah janji. Sok mah, mangga ayeuna diharewaskeun. Luar biasa. Sampai ada yang pesan Pak, di kita itu sampai ada yang pesan mau meninggal itu. Sampai ada yang pesan, pingin sama Akang di talkinan sakarat sampai di talkinan di kuburnya. Berbeda desa. Itu 4 hari pas sakaratnya, enggak meninggal. Di hari keempat istrinya ingat, ini pernah bicara pingin dibarengin oleh gurunya yang di Bantar Payung. Dijemputlah, datang langsung Pak waktu itu. Jadi bagi saya cerita atau sebuah ungkapan bahwa seseorang meninggal disambut atau diiringi atau dijemput oleh mursyidnya itu menjadi sebuah keyakinan yang dibentuk dari kebudayaan, dari fakta pengalaman yang ada gitu. Karena banyak menyaksikan masyarakat seperti itu. Orang-orang yang semasa hidupnya datang kepada para guru pingin meninggal kayak begini, pingin meninggal diiringi oleh Kang Ajengan dan sebagainya. Ternyata tidak pernah meninggal Pak. Tidak, maksudnya sakaratnya tidak berangkat-berangkat. Sampai datanglah si gurunya itu. Begitu. Apalagi dalam hal ini yang sering kita yakini disambut, dijemput oleh mursyidnya. Jangan ragu lagi itu. Ini kan bukan tingkat mursyid kan, yang saya ceritakan tadi itu ya. Cerita ulama murid mursyid. Wajengan bukan murid mursyid. Murid-murid khos. Mang Isur murid dari Wajengan Pupu. Berarti Sehun Hayun, guru yang hidupnya itu Wajengan Pupu. Meninggalnya seperti itu, luar biasa. Maka tiada lain ucap syukur kita adalah dengan satu-satunya cara hanyalah peningkatan zikir la ilaha illallah dan berbagai amaliyah yang diwariskan dari guru mursyid kita. Ikhwani rahimakumullah. Hadis barusan menjelaskan bahwa di situ melahirkan 2 hukum talqin. 1 talqin wajib, yang dimaksud di situ adalah talqinuz zikri. Artinya menanamkan benih tauhid. Ya. Dan inilah fungsi zikir yang akan memutus segala hal selain Allah dari qalbu. Karena talqin kata Tuhan Syekh Abdul Qadir alatun qata'a ma siwallah min qalbin mutalaqon. Talqin itu adalah alat untuk memutus segala hal selain Allah dari qalbu yang ditalqin. Ini perlu diheuhkeun heula Pak. Saya ulangi ini. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar mendefinisikan talqin sebagai alatun qata'a ma siwallah
min qalbin mutalaqat. Dulu pernah ditulis tapi takutnya bubar poho. Saya tulis lagi. Ini para mubalik wajib tahu. At-talqin alatun videonya kurang jelas. Qata'a ma siwallah min qalbin mutalaqon. Sirul asrar. Talqin adalah alat untuk memutus segala hal selain Allah dari kolbu yang ditalqin. Jadi apapun itu selain Allah akan terputus. Maka yakinilah ketika kita sudah ditalqin, kolbu kita menjadi bersih. Maka manfaatkanlah keadaan bersih itu dengan cara dijaga, dipelihara, yaitu dengan mengamalkan zikirnya. Bahkan hakikatnya orang yang non muslim masuk muslim, dibaca syahadatnya itu dibimbingnya harus oleh ahli talqin. Kenapa? Kalau enggak dengan ahli talqin enggak ngepek. Enggak, perbedaan antara sebelum dan setelah masuk Islamnya enggak akan sangat terasa. Sering kita temui kan mualaf. Dia sudah menjadi muslim, tapi kok enggak ada bedanya setelah menjadi muslim dan sebelumnya. Bahkan pribadinya berkata, enggak ada yang berubah secara signifikan. Itu penyebabnya adalah bahwa pembimbing yang membaca syahadatnya belum ditalqin atau bukan ahli talqin. Jadi kalau kita menemukan ada teman-teman non muslim ingin menjadi muslim, bawalah langsung kepada ahli talqin. Paling tidak dibimbing oleh orang yang sudah ditalqin dan paham terhadap tata cara syariah membimbing syahadat. Ikhwani rahimakumullah, setelah bersih efek dari talqin, maka kemudian mengamalkan la ilaha illallah. Dan proses pengamalan ini ada dua. Satu, mengamalkan secara mahdoh. Dua, mengamalkan dalam arti menyurupkan makna la ilaha illallah dalam diri, dalam jiwa, supaya nggak darah daging dan supaya kemudian memunculkan akhlakul karimah. Jangan sampai ini ahli zikir tetapi dengan sengaja membohongi orang lain, dengan sengaja menipu orang lain. Ada heureui yang namanya bohong tetap heureui meskipun heureui, tetap dosa meskipun heureui. Ahli zikir tapi dengan sadar, dengan sengaja melakukan muamalah bisnis yang melanggar syariat Islam. Nah, ini kata Allah, man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha qala Allah kadzibta ya abdi lima taqulu ma la taf'al. Maka ketika kita berzikir lalu tidak menerapkan nilai-nilai zikir dalam kehidupan, Allah bertanya kepada kita, kamu telah berbohong wahai hamba. Kenapa kamu mengucapkan perkara yang tidak engkau lakukan? Kamu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kenapa di dalam dunia bisnis kamu selalu menggantungkan kolbu kamu terhadap bisnis kamu? Padahal sudah jelas Allahus Somad, padahal sudah jelas tempat bergantung hanya kepada Allah. Kamu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan hanya Allah, tapi kenapa ketika waktu zuhur, waktu sholat sudah masuk, kamu masih tetap bekerja? Kenapa ketika kami panggil Allahu Akbar, kamu tidak pernah datang dengan segera? Kamu mengatakan berzikirkan la ilaha illallah, tetapi kenapa hak dan kewajiban kamu di rumah tangga diabaikan? Kenapa istri kamu diabaikan, anak-anak kamu diabaikan? Kepada para istri, kenapa suami kamu tidak diperhatikan? Kamu melalaikan tugas dari aku.
Itu ketika pengamal zikir tidak mengamalkan nilai-nilai zikirnya, nilai-nilai tauhidnya. Dan ini kudu diheuleukeun, Pak. Lamun urang hiji waktu rek bohong, oh iya Allah nyarita ieu. Gitu tah. Beben, maneh gitu, tah gitu. Itu harus dibayangkan seperti itu. Kalau dibayangkan seperti itu, pertama dipaksa, terbiasa, maka kemudian hari akan muncul rasa takut, Pak. Jadi harus begitu kan? Dihipnotiskan ke dirina gitu. Pertama dipaksa. Sep, nah gitu kelakuan. Seakan-akan Allah ngomong gitu, dilatih gitu. Maka kemudian hari akan menjadi kata-kata yang menghujam kepada kolbu, sehingga kolbu menjadi takut untuk berbuat salah. Bila pun tanpa disengaja, maka kemudian Allah memberikan cahaya, mengingatkan, dia langsung berhenti dan bertobat. Kalau tidak dibegitukan, kapan kita bakal berhenti apa? Kalau tidak dinyakan yang diheukkeun rek irah. Maka untuk dan oleh karena itu, jika dalam hal tersebut kita banyak menemukan kekeliruan diri atau keraguan di dalam kehidupan setelah kita mengamalkan zikir, lalu kita mendapatkan keraguan dalam hidup, konsultasikanlah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kutipan selanjutnya, bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu benar apa salah. Ya, konsul itu diperintah. Ya, konsul kepada ahli itu diperintah. Dalam hal ini ahli zikir. Mursyid hanya untuk orang host. Kita ke murid-murid mursyid. Ada levelnya masing-masing gitu. Ini diperintah konsultasi itu. Ketika konsultasi diperintahkan, berarti pembimbingnya juga diperintahkan untuk membimbing. Fas'alu itu fil amar, kata perintah, wajib hukumnya. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kalian semua kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, jika tidak tahu. Jangan sampai ada keraguan, ada hal terjadi ketika zikir, kita tidak pernah mengkonsultasikan, maka itu bisa berlalu begitu saja. Padahal boleh jadi dari peristiwa kemarin itu sudah disiapkan oleh Allah untuk peningkatan jiwa kita, sudah disiapkan oleh Allah untuk peningkatan kehidupan kita. Tapi karena kita tidak mengkonsultasikan, akhirnya lewat begitu saja. Bahkan yang apik dalam kisah uzlah dan khalwat dalam riyadoh, si murid yang sedang riyadoh, maka apapun yang terjadi harus dikonsultasikan, termasuk mimpinya. Karena dengan mimpi itu Allah memberikan isyarat kepada si murid sampai mana pencapaiannya. Namun murid boleh jadi seringkali dia tidak memahami isyarat mimpi itu, maka konsultasikan. Kang, saya mimpi. Apa mimpinya? Sedang jalan diikuti oleh anjing. Guru mentakbir, oh anjing sebagai hewan ya, yang sering suka menggonggong orang. Boleh jadi di hati si murid masih ada sifat seperti itu, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Guru tahu apa nih obatnya. Oh, wayahna pada subuh dikira 1000 dengan dikir. Wayahna pada subuh tawaju. Jadi macam-macam gurunya. Melihat murid, ada yang merasa cukup hanya dengan amalia saja tanpa penjelasan, udah harus begini. Ada yang melihat, oh ini harus dijelaskan karena berbeda daya tangkapnya. Ini harus dijelaskan, disaklekeun gitu. Makanya berbeda kan. Silakan kita kepada para ikhwan-ikhwan sepuh ngobrol. Seringkali terjadi ke orang ini abah caranya memberi petunjuk seperti itu, ke ini jelas. Begitu. Ada kan yang konsul ke abah karena urusan banyak hutang, meminta doa, malah dikasih uang ke abah. Berapa hutangnya? Sekian. Dipasihan. Dengarlah cerita yang lain. Wah, kita juga ke sana kali aja dikasih. Kagak malah. Pernah ada itu.
minta doa konsul tanya ke abah yang hutang, ditaruh oleh abah, berapa hutangnya? Sekian, justru dikasih uang. Nah bila itu terjadi, jangan sampai ada rasa saya juga pengen, gak boleh, karena itu hak guru dan guru melakukan itu sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh kolbunya. Terutama yang gak boleh itu jangan sampai syirik cek orang Sunda mah. Abahnya ayo kasih jenama diberek ngobrolkan boga hutang teh. Ayo urang henteu. Abah mah sina pilih kasih. Nah, itu yang berbahaya. Gitu. Guru pun bukan ya guru-guru setingkat beliau atau orang-orang host itu tidak karena hawa nafsunya juga. Beliau menentukan sikap itu menunggu juga keputusan dari petunjuk. Jadi semuanya sama-sama menunggu dari jaringan itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, maka yang terakhir ini adalah sebuah pernyataan dari hadis Rasulullah bahwa ketika kita sering mengamalkan zikir tetapi tidak menerapkan, tidak mengaplikasikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita, yakinilah Allah langsung menegur ketika itu. Wujud Allah menegur itu boleh jadi langsung, boleh jadi tidak langsung. Yang tidak langsungnya boleh jadi ada orang manusia ketika kita mau melangkah mencuri, katakan mau mencuri, tiba-tiba orang menemukan, lah ente mau mencuri ya, dipukulin. Pada hakikatnya itu adalah teguran dari Allah agar kita kembali. Atau baru saja kita melangkah mau ke sana, mau mencuri sesuatu, tiba-tiba ada anak celaka. Kita langsung sibuk menolong anak celaka, lupalah terhadap rencana itu. Itu pertolongan Allah juga, Pak. Yakini itu adalah pertolongan Allah. Seorang pemuda mau melakukan perzinahan, tapi ketika sudah berdua tiba-tiba datang keluarganya pada datang, anjing keganggu si Aceh pemuda. Padahal hakikatnya pertolongan dari Allah itu. Kalau cerdas membacanya, ya. Pas kita mau berangkat, sudah direncanakan sama keluarga mau ke Penganaran misalkan, tiba-tiba pas mau berangkat ada yang meninggal. Kita meneguhkan, gak enak, masa ada tetangga meninggal kita main-main. Ternyata Allah sudah menyiapkan pada duhur akan ada tamu yang ngirim duit, misalkan gitu. Itu sering terjadi, Pak, boleh jadi. Maka cerdas-cerdaskah dalam membaca situasi dan kondisi. Yang dimaksud di situ adalah membaca isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat teguran dari Allah itu wujudnya variatif. Tapi semuanya disesuaikan dengan kemampuan kita. Boleh jadi melalui mimpi nanti. Mimpi misalkan bertemu Abah, bertemu dengan para guru yang lainnya memberikan petunjuk. Itu hakikatnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nih ahli dzikir, tapi dia masih senang sama cewek misalkan, zikirnya terus dipaju. Dan ternyata dari zikir itu ada yang sampai diterima oleh Allah. Maka turunlah petunjuk dari Allah mulai mimpi. Misalkan kalimatnya, awas tuh hati-hati matamu, katanya misalkan, ulah bolotot wae. Nah, petunjuk katanya, tinggallah kita yang mimpi si murid meraba dulu. Apa ya maksudnya? Baca dulu diri kita. Mata kita dipakai apa nih kira-kira? Oh, tiap melihat sesuatu yang mengandung syahwat, molotot terus gitu. Oh, berarti kita harus hati-hati di sana. Memalingkan pandangan. Itu banyak. Ya. Ada seseorang, saya bermimpi bertemu dengan diri saya. Terus ngobrol, enggak ngobrol, cuma melihat doang 3 hari berturut-turut. Tapi diri sayanya kecil. Oh, itu diperkenalkan oleh Allah dengan tiflul ma'ani, bayi ma'nawi atau huruf kursi. Karena kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, pertemuan itu yang pertama boleh jadi melalui dunia mimpi. Karena mimpi di situ hakikatnya adalah di alam malakut. Jadi intinya jangan sampai lepas arapik amakeun, rasakeun, pikirkeun. Amalkan sambil dirasakan. Pikirkan bukan ketika mengamalkan, pikirkan mah tafakur. Ada yang terjadi begini, kita berpikir, apa nih hikmahnya? Apa nih tujuannya? Apapun yang terjadi dari Allah, pasti itu ada tujuan lain. Kenapa kita di tengah-tengah kebutuhan kita
10 juta untuk bayar kreditan, sementara uang baru ada 5 juta, tapi tiba-tiba ada saudara, ada tetangga datang minjem uang 2,5 juta. Untuk apa? Anak sekolah udah mau semesteran, sekarang udah mau ujian, belum bayar. Kalau nggak bayar dia nggak bisa ikut ujian. Orang yang pandai merasa, pandai membaca, pandai tafakur, jangan-jangan ini modal dari Allah ya, supaya menang 10 juta. Kan kalau hawa nafsu yang membaca, boro-boro nginjem ke si aing 10 juta oke kurang keneh ya teh, nah gitu. Padahal kalau dilihat tolong menolong adalah pintu rizki, jangan-jangan Allah memberikan pertolongan. Saya siang hari siang malam berdoa meminta kepada Allah agar bisa melunasi hutang ini, tapi ternyata Allah kalah ngutus jalma ieu, kalah nginjem duit ka urang. Ini jangan-jangan Allah sedang memberikan pekerjaan kepada kita. Anggaplah Allah memberikan pekerjaan kepada kita. Ya udah, mah kasihin aja. Musyawarah dengan istri, kasih penjelasan, kasihin. Dan ketika mengasihkannya, yakinkan bahwa dengan itu Allah akan memberikan pertolongan. Karena Nabi pernah berkata, Allah fi auni abdih makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama si hamba selalu memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya. Jadi jangan ragu Pak, di tengah-tengah kebutuhan kita yang masih kurang, datang orang meminta pertolongan, yakin itu pekerjaan dari Allah. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, sehingga apa yang telah kita terima dari Guru Agung melalui lidah saya bisa kita amalkan dan kita menjadi bagian dari muridnya, umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang dengan demikian keluarga kita pun menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah, dihasilkan segala maksud, dijauhkan dari malai, dicapaikan cita-cita, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ahli bakti kepada orang tua, kepada Allah dan Rasulnya, yang terwujud dalam perintah agama maupun negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima wa ja'al akhira kalamina la ilaha. Allahumma lakal qul wa bikal qul wa mikal qul wa ilaikal qul wa antal qul wa qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karumat isri Syekh Mursyid Sabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan motivasi, jangan sampai putus asa ketika MKTM jumlahnya sedikit, waktu manakiban banyak. Karena memang tidak semuanya siap untuk menerima pengetahuan. Mungkin kita sementara ini yang dipilih oleh Abah untuk bertanggung jawab dalam wawasan minimal di lingkungan Bekasi ini, ya. Karena boleh jadi orang waktunya siap tetapi otak tidak siap, gitu kan. Otak siap, waktu nggak siap, itu ya. Karena dalam sejarahnya juga yang namanya ahli ilmu lebih sedikit. Sahabat Nabi itu kebanyakannya pengusaha pedagang, ahli ilmunya satu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu. Maka mudah-mudahan saja kita masuk kepada yang dimaksud itu, ya. Barangkali ada yang bertanya, silakan.